Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, Zat yang membuka setiap pintu ampunan, yang menurunkan rahmat di setiap hembusan istighfar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, yang bibirnya tak pernah kering dari kalimat Astaghfirullah wa atubu ilaih. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini bukanlah perjalanan tanpa noda. Setiap langkah manusia mengandung salah dan lupa. Namun di balik setiap dosa, Allah menghadirkan jalan pulang yang indah, yaitu istighfar. Istighfar bukan sekedar ucapan, ia adalah bahasa jiwa yang rindu akan ampunan, bahasa cinta antara hamba dengan Robnya. Kata istighfar berasal dari kata khofaro, yang berarti menutupi, melindungi, dan mengampuni. Saat seorang hamba beristighfar, ia seakan berkata kepada Tuhannya, "Ya Allah, aku telah berbuat salah. Namun aku datang memohon agar engkau tutupi aibku, engkau ampuni dosaku." Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan dalam Ihya Ulumuddin, istighfar sejati mengandung 3 hal: pengakuan atas dosa, penyesalan dalam hati, dan tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Jika ucapan astaghfirullah tanpa rasa bersalah bukanlah istighfar yang sejati, ia hanyalah suara dari bibir, bukan getaran dari hati. Dengarkanlah janji agung Allah dari surat Nuh ayat 10-11. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat atasmu, memperbanyak harta dan anakmu, menggandakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Lihatlah, ayat ini bukan hanya menjanjikan penghapusan dosa, tetapi juga melimpahkan rizki, keturunan, dan keberkahan hidup. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melapangkan rizkinya dari arah yang tak disangka. Artinya, istighfar bukan hanya amalan spiritual, tapi juga kunci keberkahan dunia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan, kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Perhatikan 3 janji besar Allah melalui lisan nabinya. Yang pertama, jalan keluar dari kesempitan. Yang kedua, kebahagiaan dari kesedihan. Dan yang ketiga, rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Beristighfar bukan hanya untuk penyesalan, tapi pintu solusi bagi segala masalah kehidupan. Nabi Adam alaihi salam setelah tergelincir dari surga, beliau tidak berputus asa. Dengan rendah hati ia berdoa, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khosirin. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan di tengah kegelapan laut beristighfar dan bertakbir dalam hening, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan Nabi Muhammad SAW yang suci dari dosa tetap beristighfar lebih dari 70 kali setiap hari. Hadis riwayat Bukhari. Jika para nabi saja tidak lepas dari istighfar, bagaimana dengan kita, manusia penuh kekhilafan ini? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah didatangi seseorang lelaki yang mengeluh tentang kemiskinan. Beliau menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Datang lagi seorang mengadu tanahnya tandus. Beliau menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Datang pula yang lain mengeluh belum dikaruniai anak. Beliau menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Para murid pun heran, mengapa engkau selalu menjawab dengan istighfar wahai imam? Beliau menjawab dengan lembut, tidakkah kalian mendengar firman Allah dalam surat Nuh ayat 10-12?
Di dalamnya ada janji rezeki, hujan, dan keturunan. Dari sini kita belajar bahwa istighfar adalah jawaban universal untuk semua kesulitan. Maka perbanyaklah beristighfar. Lalu bagaimana cara menghidupkan istighfar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, istighfar di pagi hari dan sore hari. Rasulullah SAW selalu memulai dan menutup harinya dengan istighfar. Yang kedua, istighfar dalam sujud. Dalam keheningan sujud, dekatkan diri kepada Allah karena Rasulullah SAW bersabda, saat paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia bersujud. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, istighfar dengan hati yang sadar. Jangan biarkan kalimat ini keluar tanpa makna. Rasakan setiap getaran, bayangkan dosa-dosa yang ingin engkau hapus dengan setiap ucapan. Dan yang keempat, jadikan istighfar sebagai nafas kehidupan. Saat bekerja, saat berjalan, saat lelah, bisikan dalam hati, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar menenangkan hati yang resah, menghapus dosa yang menumpuk, dan mengundang rezeki yang berkah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 3, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu. Saudaraku, jika hari-harimu terasa sempit, usahamu terasa berat, hati terasa gelisah tanpa sebab, mungkin bukan karena takdir yang kejam, tapi karena hati kita jarang mengetuk pintu ampunan Allah. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, setiap dosa yang kita buat, Allah mengetahuinya, namun kasih sayangnya tak pernah tertutup. Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang yang mendapati catatan amalnya penuh dengan istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka jangan tunda lagi, mulailah dari sekarang. Setiap kali teringat kesalahan, ucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ucapkan dengan hati, bukan karena takut, tetapi karena rindu. Rindu untuk kembali ke pelukan ampunan Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Semoga Allah mengampuni dosa kita, melapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan menutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menutup usia kita dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.